Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam untuk kita semua. Pada pertemuan ini, kita akan membahas tentang notes receivable atau piutang wesel. Adapun tujuan dari pembelajaran kita pada sesi ini adalah mahasiswa dapat memahami isu-isu akuntansi yang berhubungan dengan pengakuan dan penilaian notes receivable atau piutang wesel. Yang kedua, mahasiswa dapat menjelaskan isu-isu akuntansi lainnya yang berhubungan dengan account receivable dan notes receivable. Subpokok bahasan dalam bagian ini ada dua, yaitu notes receivable dan other issues. Note receivable atau piutang wesel didukung oleh surat promise atau perjanjian resmi yang berisi janji tertulis untuk membayar sejumlah uang pada tanggal tertentu di masa yang akan datang. Piutang wesel merupakan instrumen finansial yang bisa dinegosiasikan antara pembuat dan pemberi pinjaman. Surat wesel ditandatangani oleh pembuat atau pihak yang berhutang. Piutang wesel ada yang berbunga atau memiliki tingkat suku bunga yang disebutkan dalam surat wesel. Dan ada juga piutang wesel yang tanpa bunga atau disebut dengan zero interest bearing. Tetapi sebenarnya secara implisit wesel ini tetap mengandung bunga karena bunga sudah termasuk dalam nilai nominalnya. Tetapi tidak dinyatakan secara eksplisit dalam surat wesel bahwa wesel ini berbunga. Piutang wesel umumnya berasal dari customer yang ingin memperpanjang periode pembayaran utangnya. Yang kedua, jika perusahaan mempunyai customer yang beresiko, misal customer tersebut susah ditagih atau jumlah utangnya besar, sehingga perlu perjanjian tertulis dalam bentuk wesel. Atau pada saat perusahaan memiliki customer baru yang belum diketahui risiko tertagihnya, sehingga diperlukan wesel untuk mendukung penjualan kredit terhadap customer tersebut. Ada juga wesel yang berasal dari pinjaman yang diberikan kepada karyawan atau pinjaman yang diberikan kepada anak perusahaan. Kemudian ada juga wesel yang timbul dari penjualan aset tetap perusahaan. Dan yang terakhir adalah wesel yang timbul dari transaksi peminjaman. Umumnya, piutang wesel berasal dari pinjaman yang diberikan perusahaan kepada pihak lain. Dilihat dari jangka waktunya, piutang wesel ada yang jangka pendek dan ada yang jangka panjang. Untuk piutang wesel jangka pendek, dicatat sebesar nilai nominal dikurangi allowance for doubtful account. Untuk piutang wesel jangka panjang, dicatat sebesar present value dari kas yang akan diterima pada saat pelunasannya nanti. Dalam transaksi wesel, kita mengenal yang namanya face value, par value, principal value, maturity value, atau dalam bahasa Indonesia, nilai nominal atau nilai jatuh tempo. Ini sama saja, yaitu nilai yang tertulis dalam surat wesel yang akan kita terima pada saat pelunasan nanti, atau sederhananya adalah nilai wesel pada saat jatuh tempo. Kemudian, kita juga mengenal interest atau bunga. Interest atau bunga selalu dinyatakan untuk 1 tahun. Pembayaran bunga wesel ada yang annually atau setahun sekali, dan ada juga yang semi-annually atau 1 tahun 2 kali. Dalam wesel ada 2 macam bunga, yaitu market rate dan state rate. Market rate adalah suku bunga yang berlaku umum untuk wesel dengan tingkat risiko yang sama yang kita harapkan akan diperoleh dari transaksi wesel. Misal, jika debitur kita pergi ke bank untuk pinjam uang, maka akan dikenakan bunga berapa persen oleh pihak bank. Itulah market rate. Sedangkan state rate adalah bunga wesel yang tertulis dalam surat wesel, merupakan bunga yang akan dibayarkan oleh debitur kepada kita. Keduanya, yaitu market rate dan state rate, menentukan nilai wesel pada saat wesel diisut atau diterbitkan. Jika state rate sama dengan market rate,
maka nilai issued Wesel sama dengan face value-nya atau nilai nominalnya. Tetapi jika state rate atau bunga yang akan dibayar oleh debitur lebih besar daripada market rate, maka nilai issued Wesel akan lebih besar dari nilai nominal. Sehingga jika debitur menerbitkan Wesel dengan nilai nominal $500.000, maka saat ini uang yang kita pinjamkan sebesar $510.000. Kenapa lebih besar yang kita pinjamkan daripada nilai yang akan dikembalikan pada saat jatuh tempo atau nilai nominalnya? Karena debitur memberikan kita bunga yang lebih besar dibanding bunga pasar. Ini kita sebut dengan Wesel yang diissued pada harga premium. Sedangkan jika sebaliknya, bunga yang akan dibayarkan oleh debitur atau state rate lebih kecil daripada market rate, maka nilai nominal Wesel sebesar $500.000 tadi, uang yang kita pinjamkan kurang dari $500.000. Misal $485.000. Ini disebut Wesel yang diissued pada harga diskon. Contoh kasus, Byglow SA meminjamkan uang kepada Skandinavia sebesar €10.000 dengan menerbitkan Wesel jangka panjang senilai $10.000. Jangka waktu pinjaman 3 tahun, bunga 10% dan dibayar per tahun. Suku bunga pasar atau market rate untuk Wesel dengan resiko serupa adalah sama, yaitu 10%. Dari soal ini ada beberapa informasi yang kita peroleh, yaitu market rate atau I sebesar 10%. State rate 10% dari nilai nominal atau 10% dari €10.000, yaitu €1.000. Jangka waktu adalah jumlah tahun dikali periode bunga atau N, yaitu 3 tahun dikali 1, sama dengan 3 periode. Kenapa 1? Karena pembayaran bunga setahun sekali. Dari gambar ini bisa kita lihat bahwa setiap tahun selama 3 tahun kita akan menerima bunga sebesar €1.000 per tahun. Dan di akhir tahun ketiga, Byglow akan menerima €10.000 untuk pelunasan piutang Wesel. Sekarang kita harus menghitung present value atau nilai sekarang dari semua uang yang akan diterima oleh Byglow sampai dengan akhir tahun ketiga. Pertama, kita cari present value dari principal value, yaitu €10.000 yang akan diterima 3 tahun yang akan datang. Caranya, kita buka tabel anuitas, present value of 1 atau tabel 62, lihat di N3 dan I10. Maka akan kita peroleh nilai vektor sebesar 0,75132. Kalikan principal value atau nilai nominal €10.000 dengan nilai vektor 0,75132. Maka akan kita peroleh present value dari principal value sebesar €7.513. Selanjutnya adalah menghitung present value bunga yang akan diterima, yaitu €1.000 per tahun selama 3 tahun. Caranya, lihat tabel anuitas, tabel present value of an ordinary annuity of 1 di tabel 64. Lihat N3 dan I10. Akan diperoleh nilai vektor sebesar 2,48685. Kalikan state rate sebesar €1.000 dengan nilai vektor
2,48685. Maka akan kita peroleh present value dari bunga sebesar 2.487 euro. Kemudian, jumlahkan present value principal dan present value interest, maka akan kita peroleh present value vessel sebesar 10.000 euro atau sama dengan nilai nominal. Kenapa sama dengan nilai nominal? Silahkan lihat slide sebelumnya, bahwa jika state rate sama dengan market rate, dalam contoh ini sama-sama 10%, maka nilai issued vessel sama dengan nilai nominalnya, yaitu 10.000. Maka jurnal yang dibuat ketika terjadi transaksi piutang vessel adalah notes receivable di debit dan cash di kredit masing-masing sebesar 10.000 euro atau dicatat sebesar present value. Jika pembayaran bunga diterima pada akhir tahun, maka jurnal yang dibuat adalah cash di debit dan interest revenue di kredit masing-masing 1.000 euro. Jika pembayaran bunga diterima di awal tahun berikutnya, maka di akhir tahun ini tetap harus dibuat jurnal penyesuaian untuk mengakui interest revenue dengan cara akun interest receivable di debit dan interest revenue di kredit masing-masing sebesar 1.000 euro. Dan pada awal tahun berikutnya, ketika bunga tersebut diterima, maka jurnalnya adalah cash di debit sebesar 1.000 euro dan interest receivable di kredit sebesar 1.000 euro. Contoh soal berikutnya. Jeremiah Company menerima vessel jangka waktu 3 tahun senilai 10.000 tanpa bunga. Suku bunga pasar untuk vessel dengan risiko serupa adalah 9%. Bagaimana pencatatan akuntansinya? Dari soal ini diketahui vessel ini tanpa bunga atau state rate-nya 0. Sehingga present value vessel sama dengan present value principal. Market rate atau I dari vessel ini adalah 9%. Principal value-nya adalah 10.000. Sedangkan N-nya adalah 3 periode. Sama seperti cara sebelumnya, kita cari nilai vektor dari tabel anuitas present value of 1. Di tabel 62, lihat N3 dan I 9%, maka akan diperoleh nilai vektor 0,77218. Selanjutnya, principal value sebesar $10.000 dikalikan dengan nilai vektor 0,77218, maka diperoleh present value principal sebesar $7.721,80. Karena vessel ini state rate-nya 0, maka present value bunga juga 0. Sehingga present value vessel adalah $7.721,80. Selanjutnya adalah menyiapkan schedule amortisasi dengan menggunakan effective interest method, seperti pada ilustrasi 710. Schedule ini terdiri atas 5 kolom. Kolom pertama adalah kolom keterangan, yang biasanya diisi dengan tanggal terjadinya transaksi dan tanggal pembayaran bunga sampai pelunasan. Kolom kedua adalah kolom cash receive, yang berisi kas yang diterima, biasanya dari penerimaan pembayaran bunga. Diperoleh dari state rate
dikali principal value. Karena dalam contoh kasus ini state rate-nya 0, maka cash receive-nya adalah 0. Kolom ketiga adalah interest revenue. Kolom ini diperoleh dari market rate dikali carrying amount of note. Kolom keempat adalah diskon amortize atau bisa juga premium amortize. Diperoleh dari selisih antara kolom cash receive dan kolom interest revenue. Kita menggunakan istilah discount amortize apabila nilai issued atau present value vessel lebih rendah daripada nilai nominal vessel atau principal value-nya. Tetapi jika present value-nya lebih tinggi dari principal value-nya, maka kita menggunakan istilah premium amortize untuk kolom keempat. Kolom kelima adalah carrying amount of note, berisi present value dari vessel dan nilai tercatat dari vessel sampai pada saat tanggal jatuh tempo. Untuk contoh soal tadi, pertama kita letakkan present value vessel di baris pertama kolom carrying amount of note, yaitu sebesar $7.721,80. Selanjutnya, jika ada state rate, maka kalikan state rate dengan principal value dan letakkan di kolom cash receive. Dalam contoh kasus ini, cash receive-nya 0 karena state rate-nya adalah 0. Selanjutnya, market rate yaitu 9% kalikan dengan carrying amount of note yaitu sebesar $7.721,80. Diperoleh angka sebesar 694,96. Letakkan di kolom interest revenue. Selisih antara kolom cash receive dan kolom interest revenue letakkan di kolom diskon amortize, yaitu $694,96. Selanjutnya, kolom carrying amount, karena vesselnya diskon, maka tambahkan angka terakhir pada kolom carrying amount, yaitu $7.721,80 dengan angka $694,96, yaitu sebesar $8.416,76 dan letakkan di kolom carrying amount. Demikian seterusnya sampai periode terakhir ketemu angka sebesar $10.000 atau sama dengan principal value. Angka dalam schedule ini yang akan kita gunakan dalam membuat jurnal. Jurnal pertama yang dibuat adalah pada saat issued vessel. Kita jurnal sebesar present value vessel, yaitu notes receivable di debit dan cash di kredit masing-masing sebesar $7.721,80. Akun yang dikredit tidak harus kas, tergantung transaksinya. Jika transaksinya penjualan barang dagangan, maka akun yang dikredit adalah sales revenue. Jika vessel muncul karena menjual peralatan, maka akun yang dikredit adalah peralatan. Jurnal selanjutnya adalah jurnal tahun pertama, yaitu jurnal penyesuaian yang dibuat pada akhir tahun untuk mengakui interest revenue. Jurnal penyesuaian tetap dibuat jika kita akan menyusun laporan keuangan. Perlu diperhatikan, walaupun vessel ini tidak berbunga secara eksplisit,
tetapi secara implisit tetap berbunga karena present value dan nilai nominalnya berbeda. Jurnal penyesuaian yang dibuat pada akhir tahun pertama adalah notes receivable didebit sebesar $694,96 dan interest revenue dikredit $694,96. Angka ini kita ambil dari tabel kolom interest revenue dan kolom discount amortize. Perlu diingat, kolom discount amortize atau premium amortize ketika di jurnal masuk ke akun notes receivable karena kolom ini menambah atau mengurangi nilai tercatat piutang atau carrying amount of note. Contoh selanjutnya adalah Morgan Group meminjamkan uang kepada Mary Co. dan menerima Wessel jangka waktu 3 tahun dengan nilai nominal 10.000 euro. State rate atau bunga yang dibayar per tahun di akhir tahun sebesar 10%. Market rate untuk Wessel dengan resiko yang sama sebesar 12%. Dari soal ini kita ketahui bahwa state rate-nya 10%. Kita kalikan dengan principal value, maka diperoleh angka 1.000 euro. Dan dibayar per tahun, karena ada keterangan annually di soal ini. Kalau keterangannya semi-annually, berarti 2 kali setahun. Maka state rate-nya bukan 10%, tetapi 5%. Dan market rate-nya bukan 12%, tetapi 6%, karena dibagi 2. Kemudian, principal value dari Wessel ini adalah 10.000 euro. Jumlah periodenya adalah 3 tahun dikali 1 sama dengan 3 periode. Tetapi, jika bunganya dibayar semi-annually, maka N-nya adalah 3 dikali 2 atau N-nya sama dengan 6. Pertama, kita cari present value dari nilai principal. Cari nilai faktor dari tabel present value of 1 seperti cara sebelumnya, yaitu N3 dan I12. Diperoleh nilai vektor 0,71178. Present value dari nilai nominal sebesar 10.000 dikali dengan vektor 0,71178 sama dengan 7.118 euro. Inilah present value dari principal value. Selanjutnya mencari present value dari interest, yaitu 1.000 euro per tahun. Cari nilai vektor dari tabel present value of an ordinary annuity of 1 atau tabel 64 dengan cara melihat N3 dan I12. Diperoleh nilai vektor 2,40183. Sehingga present value untuk bunga adalah 1.000 euro kali nilai vektor 2,40183 sama dengan 2.402 euro. Inilah present value dari interest yang akan diterima setiap tahun sebesar 1.000 euro. Setelah itu kita jumlahkan antara present value principal dan present value interest. Diperoleh angka 9.520 euro. Inilah present value dari Wessel. Terdapat selisih antara present value
sebesar 9.520 dengan face value atau principal value 10.000, yaitu sebesar 480 euro. Selisih ini disebut diskon karena present value lebih rendah dari principal value atau face value. Tetapi jika present value-nya lebih tinggi dari face value atau principal value, maka selisih ini disebut premium. Jurnal yang dibuat pada tanggal issued vessel adalah notes receivable didebit sebesar 9.520 dan cash dikredit sebesar 9.520. Dari perhitungan tadi kemudian dibuatkan tabel amortisasinya dengan menggunakan metode effective interest seperti pada ilustrasi 7.13. Pertama, letakkan present value sebesar 9.520 pada kolom carrying amount baris pertama. Karena vesselnya berbunga, maka kolom cash receive terisi dengan bunga yang dibayarkan setiap periode pembayaran bunga, yaitu 10% dikali principal value 10.000 atau sama dengan 1.000 euro per tahun. Pada kolom interest revenue, angka 1.142 euro diperoleh dari market rate 12% dikali carrying amount sebelumnya, yaitu 9.520. Pada kolom discount amortize, letakkan selisih antara kolom cash receive dan kolom interest revenue, yaitu sebesar 142. Selanjutnya, angka sebelumnya pada kolom carrying amount, yaitu 9.520, tambahkan dengan angka 142 pada kolom discount amortize. Dan letakkan di baris kedua pada kolom carrying amount, yaitu sebesar 9.662. Demikian seterusnya sampai periode terakhir. Untuk mengecek apakah perhitungan kita benar atau salah, maka di akhir periode, kolom carrying amount of note harus sama dengan principal value atau nilai nominal. Untuk contoh soal ini, nilai nominalnya adalah 10.000. Jika terdapat perbedaan pada satu angka terakhir atau selisih koma, bisa diabaikan karena biasanya disebabkan oleh pembulatan angka desimal. Jurnal yang dibuat pada saat menerima bunga di akhir tahun pertama adalah cash didebit 1.000 euro. Angka ini diperoleh dari kolom cash receive. Kemudian notes receivable didebit sebesar 142. Angka ini diperoleh dari kolom discount amortize. Kemudian interest revenue dikredit sebesar 1.142. Angka ini diperoleh dari kolom interest revenue. Materi selanjutnya adalah vessel yang berasal dari transaksi penjualan properti, barang, dan jasa. Dalam transaksi penjualan properti, barang, atau jasa yang dilakukan secara wajar, state rate atau bunga dianggap wajar, kecuali tidak ada interest rate yang disebut dalam vessel, atau state rate yang disebut dalam vessel tidak masuk akal, atau nilai nominal vessel untuk transaksi penjualan tersebut sangat berbeda dengan harga jual tunainya saat ini, atau
Berbeda dengan nilai pasar instrumen hutang. Contoh, Oasis Development Corporation menjual sebidang tanah kepada Rusty Pelikan untuk dibangun menjadi restoran. Oasis menerima Wessel 5 tahun yang memiliki nilai jatuh tempo atau maturity value sebesar $35.247 dan tidak ada suku bunga yang disebutkan. Tanah itu awalnya dibeli Oasis sebesar $14.000 dan pada tanggal penjualan, tanah tersebut memiliki nilai pasar sebesar $20.000. Oasis menggunakan nilai pasar tanah ini sebagai present value dari Wessel. Maka jurnal yang dibuat pada saat terjadinya transaksi adalah notes receivable didebit sebesar $20.000, yaitu sebesar nilai pasar dari tanah yang dijual. Kemudian land dikredit sebesar $14.000 atau sebesar harga belinya dulu. Ini untuk menghapus tanah yang sudah dijual dari pencatatan akuntansi. Kemudian, gain on sale of land dikredit sebesar $6.000 karena harga jual lebih tinggi dari harga belinya dulu. Untuk penilaian atau valuation account receivable, perusahaan mencatat dan melaporkan piutang Wessel jangka pendek sebesar nilai kas yang dapat terrealisasi. Perhitungan dan estimasi yang digunakan dalam menilai piutang Wessel jangka pendek dan dalam pencatatan bad debt expense dan allowance for doubtful account sama dengan perhitungan dan estimasi yang digunakan pada account receivable. Jadi sederhananya, perhitungan bad debt expense dan allowance for doubtful account antara notes receivable dan account receivable adalah sama. Selanjutnya adalah penghentian pengakuan piutang. Kapan kita melakukan penghentian pengakuan piutang? Pertama, ketika piutang tidak lagi memiliki nilai. Artinya, hak kontraktual atas arus kas dari piutang tidak ada lagi. Sederhananya, kita tidak mungkin lagi akan menerima kas dari piutang tersebut. Kedua, ketika perusahaan mentransfer piutangnya. Misal, perusahaan menjual piutangnya ke perusahaan lain. Dengan demikian, perusahaan telah mengalihkan risiko dan manfaat kepemilikan piutang ke perusahaan lain yang membeli piutang tersebut. Terdapat beberapa alasan kenapa perusahaan mentransfer piutangnya. Misal, menjual piutangnya kepada pihak lain. Pertama, mempercepat penerimaan kas. Piutang belum waktunya jatuh tempo, sehingga perusahaan belum menerima kas dari pelunasan piutang. Dengan dijual, maka perusahaan segera menerima kas tanpa menunggu pelunasan piutang dari customer. Kedua, kompetisi. Ini biasanya terjadi untuk perusahaan yang menjual barang seperti kendaraan bermotor, misal Toyota. Biasanya penjualannya secara kredit. Toyota kemudian menciptakan anak perusahaan, yaitu Toyota Finance, untuk membantu pembiayaan piutang. Jadi, yang beli mobil berhutang kepada Toyota Finance, bukan kepada Toyota. Ketiga, karena perusahaan membutuhkan uang tunai. Alasan keempat, menagih piutang membutuhkan waktu dan biaya, sehingga perusahaan memutuskan untuk mentransfer piutangnya. Transfer piutang dilakukan dalam dua cara. Pertama, dijual. Kedua, dijadikan jaminan atas pinjaman uang ke bank atau lembaga finance lainnya.
Penjualan piutang disebut juga factoring. Faktor adalah lembaga keuangan atau bank yang membeli piutang dari perusahaan untuk mendapat fee dan pembayaran dari customer. Ilustrasi 7.14 menunjukkan prosedur dasar dari factoring piutang. Pertama, perusahaan menjual barang atau jasa kepada customer secara kredit. Kemudian, perusahaan menjual piutangnya ke bank atau kepada faktor. Selanjutnya, customer melakukan pembayaran ke bank. Perlu diingat, ketika perusahaan menjual piutangnya kepada faktor, maka perusahaan harus menginformasikan hal tersebut kepada customer. Penjualan piutang ada dua, yaitu penjualan tanpa garansi atau jaminan dan penjualan dengan garansi. Dalam transaksi penjualan tanpa garansi atau tanpa jaminan, pembeli piutang atau faktor atau bank menanggung risiko dalam penagihan dan gagal bayar dari customer. Penjualan piutang tanpa jaminan merupakan penjualan piutang secara langsung. Perusahaan yang menjual piutang mencatat loss on sale untuk selisih antara nilai piutang dengan harga jual piutang, biasanya dalam bentuk finance charge. Penjual piutang menggunakan akun due from factor untuk menutupi kemungkinan piutang yang dijual masih dalam masa diskon dan dimanfaatkan oleh customer, sehingga customer berhak atas diskon, atau adanya retur penjualan dan tunjangan atau bonus bagi customer. Sifatnya seperti deposit. Jika seluruh piutang telah dilunasi oleh customer kepada lembaga yang membeli piutang dan akun ini masih memiliki saldo positif, maka sisanya dikembalikan kepada penjual piutang. Contoh berikutnya adalah Crest Textile Incorporation memfaktorkan piutang usahanya sebesar 500.000 euro kepada komersial faktor tanpa garansi atau tanpa jaminan. Komersial faktor mengenakan finance charge sebesar 3% dari jumlah piutang usaha dan menahan 5% dari piutang usaha untuk kemungkinan penyesuaian jika ada retur dari customer atau customer membayar pada periode diskon sehingga berhak atas diskon. Jurnal yang dibuat oleh Crest Textile adalah cash didebit sebesar 460.000 yang diperoleh dari account receivable sebesar 500.000 dikurangi due from factor 5% dari account receivable dan finance charge 3% dari account receivable. Kemudian due from factor didebit sebesar 25.000 diperoleh dari 5% dikali nilai piutang 500.000. Kemudian akun loss on sale of receivable didebit sebesar 15.000 berasal dari 3% finance charge dikalikan dengan piutang 500.000. Dan account receivable dikredit sebesar 500.000. Jika yang dijual adalah notes receivable, maka akun yang dikredit adalah notes receivable. Sedangkan jurnal yang dibuat oleh commercial factor adalah account receivable didebit 500.000, kreditnya adalah akun due to customer sebesar 25.000, interest revenue dikredit 15.000,
dan cash dikredit 460.000. Dalam penjualan piutang dengan jaminan, perusahaan yang menjual piutang menjamin pembayaran ke lembaga yang membeli piutang atau faktor, sehingga transfer piutang dalam bentuk penjualan dengan jaminan ini dianggap sebagai transaksi peminjaman uang, bukan transaksi penjualan piutang. Kenapa? Karena resiko tidak tertagih masih melekat di perusahaan yang menjual piutang. Contohnya menggunakan soal sebelumnya yaitu Crash Textile Incorporation, tetapi transaksi penjualan piutang dengan jaminan atau dengan garansi. Maka jurnal yang dibuat oleh Crash Textile adalah cash didebit sebesar 460.000, due from factor didebit sebesar 25.000, finance charge didebit sebesar 15.000, dan kreditnya adalah liability sebesar 500.000. Terlihat perbedaan antara jurnal ini dan jurnal sebelumnya, yaitu pada penjualan piutang tanpa jaminan, finance charge diakui sebagai loss. Tetapi pada penjualan piutang dengan jaminan, di jurnal sebagai finance charge, masuk ke akun expense. Dan dari transaksi ini menimbulkan hutang bagi perusahaan, yaitu bisa kita lihat pada jurnal ini. Ada liability dikredit sebesar 500.000. Ini untuk menunjukkan tanggung jawab kita jika customer tidak melunasi hutangnya kepada faktor. Sedangkan jurnal yang dibuat oleh commercial factor sama dengan jurnal pada penjualan piutang tanpa jaminan, yaitu account receivable didebit 500.000, due to customer dikredit 25.000, interest revenue dikredit 15.000, dan cash dikredit 460.000. Liabilities ini dianggap lunas apabila customer telah membayar semua hutang kepada faktor. Maka perusahaan membuat jurnal liabilities didebit 500.000 dan account receivable dikredit 500.000. Jika customer gagal bayar, maka perusahaan yang harus membayar ke bank dan perusahaan melanjutkan menagih customer dengan jurnal liability didebit sebesar 500.000 dan cash dikredit sebesar 500.000. Selain dijual, piutang juga dapat dijadikan jaminan atas pinjaman uang ke bank atau lembaga keuangan lainnya yang menerima. Dalam transaksi peminjaman uang ke bank, biasanya harus ada jaminan. Dalam transaksi ini, piutang dijadikan jaminan. Contoh, pada tanggal 1 Maret 2019, Meng Mills menjaminkan piutang usahanya sebesar 700.000 kepada Sinobank sebagai jaminan untuk pinjaman uang dalam bentuk wesel sebesar 500.000. Meng Mills tetap melanjutkan menagih piutang. Sinobank mengenakan finance charge 1% dari account receivable dan bunga atas pinjaman wesel tersebut 12%. Meng Mills melakukan pembayaran bulanan ke bank untuk semua uang tunai yang diperoleh dari pelunasan piutang oleh customer. Ini adalah jurnal yang dibuat oleh Meng Mills dan Sinobank. Ketika terjadi transfer piutang dan dijadikan jaminan atas pinjaman atau utang wesel pada tanggal 1 Maret 2019, maka jurnal yang dibuat oleh Meng Mills adalah
Cash di debit sebesar 493.000. Interest expense di debit sebesar 7.000, yaitu 1% dari 700.000. Kemudian notes payable di kredit sebesar 500.000. Sementara jurnal yang dibuat oleh Sinobank adalah notes receivable di debit sebesar 500.000. Interest revenue di kredit sebesar 7.000, yaitu 1% dari 700.000. Dan cash di kredit 493.000. Kemudian pada bulan Maret, Mang Mills menerima pembayaran piutang sebesar 440.000 dikurangi diskon sebesar 6.000 dan sales return sebesar 14.000. Maka jurnal yang dibuat oleh Mang Mills adalah cash di debit 434.000, sales discount di debit 6.000, sales return and allowance 14.000 di debit, dan account receivable di kredit sebesar 454.000. Sementara Sinobank tidak membuat jurnal. Kemudian Mang Mills membayar hutangnya dan bunga kepada bank pada tanggal 1 April 2019. Maka jurnal yang dibuat oleh Mang Mills adalah interest expense di debit sebesar 5.000, yaitu bunga 12% dikalikan utang wesel 500.000 kali 1/12. Kenapa 1/12? Karena umur hutang baru 1 bulan. Kemudian, notes payable di debit 434.000 dan cash di kredit 439.000. Sementara jurnal yang dibuat oleh Sinobank adalah cash di debit 439.000. Kemudian interest revenue di kredit 5.000 dan notes receivable di kredit sebesar 434.000. Pada bulan April, Mang Mills menerima pembayaran sisa piutang dan terjadi penghapusan piutang tidak tertagih sebesar 2.000. Maka jurnal yang dibuat oleh Mang Mills adalah cash di debit 244.000, allowance for doubtful account di debit sebesar 2.000, dan account receivable di kredit sebesar 246.000. Sementara Sinobank tidak membuat jurnal. Selanjutnya, Mang Mills membayar sisa utang weselnya ke bank, yaitu 66.000 yang diperoleh dari utang awal 500.000 dikurangi pelunasan 434.000. Ditambah bunga yang terhutang sampai dengan 1 Mei 2019. Jurnalnya adalah interest expense di debit sebesar 660 yang diperoleh dari nilai utang sebesar 66.000 dikalikan bunga 12% dikali lamanya utang 1/12 atau 1 bulan. Kemudian notes payable di debit sebesar 66.000 dan cash di kredit sebesar $66.660. Sementara jurnal yang dibuat oleh Sinobank adalah cash di debit 66.660, interest revenue di kredit 660, dan notes receivable di kredit sebesar 66.000. Contoh selanjutnya, pada tanggal 1 April 2019, Prince Company menjaminkan piutang usahanya sebesar 500.000 kepada Bank Hibernia sebagai jaminan atas pinjaman sebesar $300.000
yang jatuh tempo 1 Juli 2019. Perjanjian ini mensyaratkan Prince Company untuk terus menagih piutang. Hibernia Bank mengenakan finance charge 2% dari account receivable dan bunga pinjaman adalah 10% yang merupakan tingkat bunga realistis untuk vessel jenis yang sama. Diminta, siapkan jurnal 1 April 2019 untuk Prince Company. Kemudian, siapkan jurnal untuk Prince Company ketika menerima pembayaran dari customer sebesar $350.000 selama periode 1 April 2019 sampai 30 Juni 2019. Kemudian C, pada tanggal 1 Juli 2019, Prince membayar semua hutangnya kepada Hibernia pada tanggal 1 April 2019. Maka, jurnal yang dibuat pada tanggal 1 April adalah cash di debit sebesar 290.000, finance charge di debit sebesar 2% dari 500.000, yaitu 10.000, notes payable di kredit sebesar 300.000. Selanjutnya, jurnal yang dibuat oleh Prince ketika menerima pembayaran dari customer adalah cash di debit 350.000 dan account receivable di kredit 350.000. Kemudian jurnal yang dibuat pada saat Prince membayar hutangnya kepada bank, notes payable di debit 300.000, interest expense di debit sebesar 7.500 yang diperoleh dari bunga 10% dikali nilai nominal utang wesel dikali 3/12. 3/12 ini adalah umur dari utang wesel, yaitu dari tanggal 1 April 2019 sampai dengan 1 Juli 2019. Kemudian, cash di kredit sebesar 307.500. Untuk penyajian piutang di neraca, ada beberapa aturan umum yang perlu diperhatikan. Pertama, pisahkan dan laporkan jumlah tercatat atau carrying amount dari berbagai kategori piutang. Kedua, tentukan mana piutang yang diklasifikasikan sebagai lancar dan tidak lancar di laporan posisi keuangan. Ketiga, lakukan penghapusan piutang yang mengalami penurunan nilai. Keempat, mengungkapkan nilai wajar piutang sedemikian rupa sehingga memungkinkan untuk dibandingkan dengan nilai tercatatnya. Kelima, mengungkapkan informasi untuk menilai risiko kredit yang melekat pada piutang. Keenam, mengungkapkan setiap piutang yang dijadikan jaminan atas pinjaman uang ke bank. Ketujuh, mengungkapkan semua konsentrasi risiko kredit yang signifikan yang timbul dari piutang. Semua informasi ini diungkapkan di neraca. Jika tidak bisa, maka dapat disajikan di CALK. Selanjutnya adalah analisis keuangan dengan menggunakan piutang. Contohnya adalah analisis perputaran piutang. Dengan rumus penjualan bersih dibagi dengan rata-rata piutang neto. Biasanya piutang awal tahun ditambah piutang akhir tahun dibagi 2. Rasio ini digunakan untuk menilai likuiditas atau kelancaran piutang dan mengukur berapa kali rata-rata perusahaan memperoleh pembayaran piutang selama satu periode.
Demikian materi kita pada sesi ini. Sampai berjumpa di sesi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.